Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya ingin menyapa terlebih dahulu para peserta webinar, terutama yang mengikuti secara online. Saya tadi mendapatkan informasi sinyalnya up down ya. Jadi mohon nanti rekan-rekan panitia menyiapkan paparan semua pemasaran supaya bisa di-download oleh peserta webinar. Jadi Bapak Ibu tetap semangat mengikuti acara ini dan terima kasih sekali lagi atas kontribusinya. Nanti mudah-mudahan dalam bentuk masukan terhadap program-program yang tadi sudah dipaparkan. Saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai penumbuhan wirausaha muda, produktif, dan berkualitas. Ini sangat, judulnya sangat menantang nih buat Pak Hanung ya, karena ada mudanya ini, wirausaha muda, produktif, dan berkualitas. Kenapa topik ini kemudian diperlukan di dalam sesi webinar ini? Karena tadi kita menghadapi permasalahan ya. Yang pertama, di masa pandemi ada 50%, ya, sekitar 5% pelaku usaha ini menghentikan usahanya, baik yang permanen maupun sementara. Ini survei dari ADP. Dan juga tadi disampaikan oleh Pak Menteri, pengangguran kita juga saat ini bertambah. Jadi angkanya malah mendekati 8% ya, mendekati 10 juta. Jadi ini tentu saja memerlukan upaya kita supaya bisa menjawab permasalahan tadi. Mati 1 harus tumbuh 1000. Kita punya keinginan agar wirausaha yang tumbuh ke depan adalah wirausaha yang produktif. Ya. Artinya wirausaha yang mampu menyerap tenaga kerja, mampu bersaing, ya, mampu menciptakan produk-produk yang secara sustain, ya, secara berkesinambungan bisa diterima oleh pasar. Di dalam RPJM 2020-2024 sudah ditetapkan target untuk mencetak wirausaha baru. Rasio kewirausahaan yang akan diciptakan besarnya 3,9% atau setara dengan 9,7 juta. Ya. Artinya ini ada kenaikan sebesar 1,5 juta wirausaha dari 2020 ke 2024. Ya. Upaya yang akan kita tempuh melalui dua pola. Ya. Yang pertama tentu melalui kerangka regulasi. Jadi untuk mencetak wirausaha baru, kita tidak hanya bertumpu pada kerangka anggaran, tetapi pada kerangka regulasi. Alhamdulillah sekarang Kementerian Koperasi sudah punya modal dasar, ya. Jadi unit kerja yang menangani kewirausahaan yang semula eselon 2 sekarang ditingkatkan menjadi eselon 1. Ada deputi bidang kewirausahaan. Ini tentu menjadi modal yang sangat baik supaya upaya untuk mencetak wirausaha baru ini bisa kita wujudkan. Kerangka regulasi yang lain yang terkait dengan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan. Ya. Dan ini sudah ada, sudah ditampung di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan juga RPP Cipta Kerja sub KUMKM. Kerangka yang lain yang terkait dengan kerangka koordinasi, ya. Jadi mengingat pemberdayaan, mengingat
penumbuhan wirausaha baru ini perlu koordinasi, sinergi dengan kementerian lembaga, dengan perguruan tinggi, dengan BUMN. Maka kita sekarang sedang mempersiapkan NSPK, ya, atau rancangan Perpres tentang NSPK. Untuk kerangka pembiayaan, kami akan memfokuskan anggaran 2021 ke depan untuk 4 hal, ya. Jadi memang anggaran kita terbatas, maka kunci di sini untuk menumbuhkan wirausaha muda yang produktif harus bersinergi dan berkoordinasi. Anggaran yang kita punyai, ya, mungkin porsinya hanya 5% dari total yang kita butuhkan, tapi kita tidak perlu patah semangat, ya, karena kami masih mempunyai kekuatan sinergi dan koordinasi. Anggaran yang ada akan kami gunakan, yang pertama adalah next slide. Lanjut saja. Yang pertama akan kami gunakan untuk menciptakan forum-forum konsultasi dan pendampingan. Ya, jadi di sini dibutuhkan di dalam mewujudkan wirausaha baru, dibutuhkan pendamping-pendamping, baik itu di pelaku di tingkat daerah, ya, kemudian di sumber-sumber wirausaha adanya di perguruan tinggi, di lembaga sekolah-sekolah kejuruan, dan juga di pesantren, ya. Kami mengidentifikasi minimal ada 3 yang akan menjadi sasaran kami: perguruan tinggi, pesantren, dan di daerah, ya. Jadi ini ada penumbuhan atau pembentukan pusat-pusat konsultasi dan pendampingan. Yang kedua adalah akan diperuntukkan untuk menumbuhkan lembaga yang berfungsi sebagai inkubator, inkubasi. Ini akan kami perbanyak, baik itu di level pemerintah daerah, ya, kemudian di pusat-pusat lokus wirausaha di perguruan tinggi dan juga di pesantren-pesantren serta di sekolah-sekolah kejuruan. Yang berikutnya kita akan memanfaatkan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh lembaga lain. Dalam hal ini adalah Kementerian Ristek dan BRIN. Mereka mempunyai satu unit struktural, ya, eselon 1 dan juga didukung eselon 2 untuk mengembangkan teknologi-teknologi tepat guna. Ini juga akan kami manfaatkan secara optimal, ya, supaya bisa dimanfaatkan oleh para calon wirausaha supaya usaha mereka nanti bisa mempunyai daya saing. Dan yang terakhir, ini mengenai akses pembiayaannya. Sebagai wirausaha baru tentu dukungan pembiayaan sangat penting, sehingga Deputi Kewirausahaan nanti perlu memanfaatkan permodalan yang sekarang sudah ada, baik itu di Bank Himbara, di lembaga-lembaga modal Ventura, dan juga di LPDB, ya, dan di lembaga angel investor. Jadi melalui empat upaya ini kami optimis, ya, akan bisa menumbuhkan wirausaha yang bersumber dari perguruan tinggi, dari pesantren, dan juga dari sekolah-sekolah kejuruan. Berdasarkan data yang ada, seorang wirausaha kalau mempunyai pengetahuan yang memadai, mempunyai semangat yang tinggi, ya, dan juga mempunyai daya inovasi, maka kemungkinan berhasilnya akan semakin tinggi. Demikian saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, ya. Mudah-mudahan upaya untuk menumbuhkan wirausaha
yang produktif ini bisa kita usung bersama-sama, terutama dari kalangan perguruan tinggi, ya, dari kalangan pelaku usaha, baik itu BUMN maupun swasta, dan juga dari kementerian lembaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.